Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Zahra Rizky dari kelas 12 Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali tentang film yang baru saja saya tonton, yaitu film Pangeran Diponegoro pada tahun 1828. Film ini menceritakan tentang seorang kapten dari Belanda yang bernama Van den Bosch yang tidak memiliki jiwa kemanusiaan dan sangat angkuh. Pada sekitar bulan September 1828, Belanda mengetahui markas pasukan Pangeran Diponegoro, yaitu berada di sekitar desa Sambiroto. Mereka bermaksud untuk mengepung desa tersebut dari semua penjuru. Namun, sebelum berhasil melakukan hal tersebut, Sentot Prawirodirjo berhasil memukul mundur pasukan Letnan Mayor Solowain untuk mengirim mereka kembali ke Mataram. Dan Pangeran Diponegoro pun berhasil bersembunyi di Bagan. Karena hal tersebut, Belanda akhirnya mengalami kekalahan mutlak pada 5 September 1828. Bantuan pasukan cadangan yang dipimpin oleh Mayor ten Houwer pergi mengepung desa tersebut dan hanya menemukan desa yang kosong. Ia melapor pada Kapten Van den Bosch bahwa desa tersebut telah kosong. Kapten Van den Bosch marah. Seorang demang dari desa Sambiroto mengatakan bahwa ada seseorang yang menyebarkan bahwa desa tersebut akan diserang. Ia mengatakan bahwa Kromolodiro lah yang membocorkan informasi tersebut. Kapten Van den Bosch murka. Ia memerintahkan semua pasukan terbaik dari pasukan cadangan untuk mengepung Kromolodiro dimanapun dia berada. Setelah Kromolodiro berhasil ditemukan, Kromolodiro dibawa kembali ke desanya dan dihadapkan kepada seluruh keluarganya dan untuk diinterogasi di mana posisi dari Sentot Prawirodirjo tersebut. Kromolodiro sangat murka. Ia tidak suka saat demang dari desa yang sama-sama dari desa tersebut membocorkan informasi tentang dirinya hanya untuk ketamakan akan harta dan kekuasaan belaka. Kromolodiro memiliki seorang anak bernama Laras. Anaknya tersebut dekat dengan seorang pemuda dari padepokan di desa tersebut. Pemuda tersebut bernama Pono. Laras sangat dekat dengan Pono. Malam itu, Pono dan kawan-kawannya, Tulus dan Jarot, berencana untuk pergi ke tempat persembunyian Sentot Prawirodirjo. Sebelum melakukan hal tersebut, mereka mengambil bubuk mesiu yang mereka simpan selama ini di gudang penyimpanan. Namun naasnya, putra dari Demang melihat aksi mereka tersebut dan bermaksud untuk melaporkan kejadian ini. Saat akan pergi ke luar dari benteng, Pono, Jarot, dan Tulus melemparkan bubuk mesiu tersebut ke benteng Belanda. Mereka dan menjadi ricuh di sana. Demang diinterogasi oleh Kapten Van den Bosch tentang kejadian ini. Demang tidak tahu apapun. Pada saat diinterogasi, putra dari Demang berusaha memaksa masuk ke dalam benteng untuk mengatakan tentang apa yang dia lihat. Putra Demang mengatakan kepada Kapten Van den Bosch bahwa Pono, Jarot, dan Tuluslah yang melakukan hal ini. Pono, Jarot, dan Tulus berasal dari padepokan. Ia mengatakan bahwa Pono pasti akan kembali karena Pono sangat mencintai Laras. Putra dari Demang membawa Kapten Van den Bosch ke tempat persembunyian bubuk mesiu tersebut. Namun untungnya, jejak telah ditutup bersih oleh Pono dan teman-temannya. Alhasil, Kapten hanya menemukan seorang ibu dan anaknya di dalam ruangan tersebut. Kapten marah kepada putra Demang dan mengatakan bahwa ia telah memberikan informasi yang salah dan telah memfitnah santri dari padepokan tersebut. Pagi harinya ditemukan sebuah surat kaleng pada pintu benteng markas Belanda. Surat itu berisi tentang bahwa Sentot Prawirodirjo akan membebaskan rakyatnya dan membebaskan wilayahnya walaupun dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Mendengar hal itu, Kapten Van den Bosch sangat marah. Ia kembali menginterogasi Kromolodiro. Kromolodiro tetap diam. Lalu, untuk menggerakkan Kromolodiro,
Kapten Van den Bosch mengancam ia dengan keluarganya. Kapten Van den Bosch memisahkan anak-anaknya dari ibunya. Sebelum hal tersebut terjadi, Letnan Van Aken yang sudah muak sebelumnya melihat hal tersebut mengatakan kepada Kapten Van den Bosch bahwa akan lebih baik jika kita menginterogasi putri dari Komodiro saja. Malam itu, Komodiro telah bertemu dengan putrinya di dalam penjara. Ia mengatakan banyak sekali nasihat-nasihat baik untuk masa depan putrinya. Dan pada akhir pembicaraan, ia mengatakan kepada putrinya bahwa apapun yang terjadi, jangan pernah menikahi putra dari Demang. Saat itu, di pasar, Demang mendengarkan pembicaraan-pembicaraan dari rakyat tentang pajak yang sangat tinggi. Demang tutup telinga dengan peristiwa tersebut karena pajak yang tinggi akan membuat ia semakin kaya. Rakyat banyak berbicara tentang akan lebih baik jika Komodiro yang menjadi Demang daripada Demang saat ini. Mendengar hal tersebut, seorang penasihat Demang mengatakan bahwa akan lebih baik jika putra Demang bertemu dengan Komodiro untuk dinikahkan dengan putrinya. Karena itu bisa mengubah perspektif masyarakat kepada mereka. Jika pandangan masyarakat buruk, maka Belanda tidak akan percaya lagi kepada mereka. Saat itu pasukan-pasukan Belanda sedang makan. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mencampurkan racun ke makanan pasukan Belanda tersebut. Beberapa orang serdadu tewas. Kapten Van den Bosch murka melihat ini. Ia mencari-cari siapa yang kira-kira melakukan hal sekeji ini. Lalu pada saat melakukan pencarian, putra dari Demang tertembak karena menjadi tersangka akan peristiwa tersebut. Demang sangat marah, karena juga sebagai orang yang terlibat, Demang dimasukkan dalam penjara. Begitu juga dengan Laras dan ibunya. Melihat hal yang semakin menjadi-jadi, Kapten Van den Bosch berbicara kepada Letnan Van Aken dan mengatakan bahwa sarannya kemarin sangat tidak berguna. Kali ini, beliau akan berbuat lebih jauh lagi. Kapten Van den Bosch memerintahkan pasukannya untuk membawa anak-anak Komodiro dan ibunya dengan cara dipisahkan. Anak-anaknya sangat menangis. Ibu dari anak-anak tersebut sangat marah kepada Van den Bosch. Melihat hal keji tersebut, Letnan Van Aken yang sudah sangat muak mengatakan bahwa sebenarnya ialah yang membocorkan rahasia bahwa desa tersebut akan diserang. Kapten Van den Bosch awalnya tidak percaya, namun Letnan Van Aken terus menceritakan tentang kronologi dari peristiwa tersebut. Saat Kapten Van den Bosch percaya, ia langsung melepaskan pangkat dan mencabut Letnan Van Aken dari jabatannya. Komodiro berusaha menghentikan hal tersebut. Ia terus berteriak bahwa Letnan Van Aken tidak ada kaitannya dengan peristiwa ini. Karena sedang murka, kilap Kapten Van den Bosch menembak Komodiro dan ia jatuh tewas. Malam itu, istri dan anak Komodiro sedang berada di tempat terakhir Komodiro. Mereka mencurahkan isi hatinya tentang apa yang dirasakannya selama ini. Sementara itu, saat hujan di luar, beberapa pasukan dari Belanda sedang berkumpul. Ia membicarakan tentang Kapten Van den Bosch yang semakin menjadi-jadi. Mereka berpikir bahwa posisi Kapten Van den Bosch saat ini sedang lemah. Dan mereka bermaksud untuk pergi ke pihak yang lebih kuat agar mereka juga aman. Namun dari beberapa pasukan tersebut, tetap aja ada yang masih memihak Kapten Van den Bosch. Salah satu orang tersebut bermaksud untuk pergi ke Kapten Van den Bosch dan membocorkan tentang hal ini. Namun sebelum hal itu terjadi, ia berhasil tertembak oleh pasukannya sendiri. Pada saat pagi hari, rombongan peseni datang. Mereka turut datang bersama Jarod, Pono, dan Tulus. Namun karena statusnya saat ini sebagai buronan Van den Bosch, maka Jarod, Tulus, dan Pono pun bersembunyi-sembunyi. Di malam harinya diadakan sebuah pentas seni di desa tersebut.
Pada saat itu Kapten Van den Bosch bertemu dengan Laras. Ia mengatakan bahwa ia sangat menyukai Laras dan meminta Laras untuk esok datang ke markasnya bersama ibunya untuk menikmati penampilan seni ini lagi. Saat itu keesokan harinya Laras pun datang bersama ibunya. Mereka saat ini sedang menonton pentas seni tersebut. Namun di tengah-tengah pertunjukan, ibu Laras merasa kurang enak badan. Laras meminta izin kepada Kapten Van den Bosch untuk mengantar ibunya ke rumah. Seperginya Laras dan ibunya, Kapten tetap melanjutkan untuk menonton pentas seni tersebut karena ia sangat menikmatinya. Setelah mengantar ibunya, Laras bertemu dengan Pono seperti yang telah dijanjikan. Laras bertemu dengan Pono di tempat biasa mereka bertemu. Namun hal tersebut terlihat oleh salah satu pasukan Kapten Van den Bosch. Mereka langsung mengepung Pono dan membawanya ke penjara. Di sisi lain, di posisi Kapten Van den Bosch yang sedang menikmati pentas seni, rupanya para peseni tersebut telah berkompromi dan turut ingin menyerang pasukan Kapten Van den Bosch. Kapten Van den Bosch murka. Ia terluka di bagian lengan kirinya. Ia mengatakan bahwa mereka menjadi peseni hanya untuk membunuh seseorang. Pagi harinya, seluruh rakyat dari penjuru desa pergi berkumpul untuk menyerang benteng Kapten Van den Bosch. Mereka semua berkumpul dengan diiringi oleh satu kuda. Di sisi lain, pasukan Pangeran Diponegoro dan Sentot Prawiro Dirjo juga sedang dalam perjalanan. Pagi itu, Kapten Van den Bosch pergi menemui ibu dari Laras. Dia menanyakan tentang posisi dari Sentot Prawiro Dirjo. Ibu Laras mengatakan bahwa ia tahu di mana posisi Sentot Prawiro Dirjo, tapi ia tidak akan pernah mengatakannya. Karena muak, Kapten Van den Bosch mengancam akan menyakiti Pono jika mereka tetap bungkam seperti ini. Mereka terus menjerit dan mengatakan bahwa dan mengutuk Kapten Van den Bosch. Lalu Kapten Van den Bosch pergi keluar. Ia menanyakan juga kepada seniman tersebut tentang posisi Sentot Prawiro Dirjo. Seniman tersebut tetap tidak mengatakan apapun. Dia terus mengatakan dengan lantang bahwa ia sangat tidak suka kepada Kapten Van den Bosch dan menyuruh Kapten Van den Bosch untuk bertobat. Kapten Van den Bosch murka. Walaupun telah dihentikan oleh pasukannya, Kapten Van den Bosch menembak seniman tersebut dan ia tewas. Beberapa saat setelah seniman tersebut tewas, seluruh masyarakat dari penjuru desa telah berkumpul dan mau mendobrak benteng tersebut menggunakan kayu yang sangat besar. Karena bersama-sama, benteng tersebut dapat mereka tembus. Mereka masuk dan melancarkan serangan di benteng tersebut. Beberapa saat setelah mereka masuk, datanglah pasukan Pangeran Diponegoro dan Sentot Prawiro Dirjo. Api dan darah bertebaran di mana-mana. Pertarungan besar itu terjadi. Dan pada akhirnya, Kapten Van den Bosch pun tertembak dan ia wafat. Sekian dari saya, itu tadi review tentang film Pangeran Diponegoro. Saya sangat merekomendasikan film ini karena film ini sangat membangkitkan jiwa semangat anak muda. Film ini dapat ditonton di YouTube dengan durasi 2 jam 21 menit. Sekian dari saya, apabila dapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.